Senang sekali bisa ada di antara Bapak Ibu semua. Saya lihat wajah-wajahnya semua ini wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Saya lihat juga tadi WL-nya, tadi mana WL-nya tadi? Mana WL-nya tadi? Semangat, 45 dia, luar biasa. Oh ya? Dari Batu? Oh, satu kampung dong sama saya. Saya dari Batu juga ini, area Batu ini. Nah Bapak Ibu, pertama terima kasih untuk Pak Nicholas untuk opportunity hari ini boleh membagi berkat. Sebab saya percaya setiap kali saya berdiri di mimbar ini itu privilege yang berasal dari Tuhan. Ya. Karena kita itu boleh melayani raja di atas segala raja, King of Kings. Kalau kita melayani presiden aja satu kehormatan, apalagi raja di atas segala raja. Jadi saya senang jadi hamba Tuhan karena itu bukan my planning, ya, but God's planning. Saya tidak pernah cita-cita jadi one day saya jadi pembicara family juga, enggak pernah panik. Itu Tuhan kita mengalir aja, Tuhan tuntun ya udah ngikut aja gitu. Ternyata kalau kita nderek Gusti Yesus, ini banyak orang Jawa rupanya, saya langsung kelihatan mukanya ngerti-ngerti ya, jadi berarti pasti dari Jawa. Jadi kalau kita ternyata ikut Tuhan Yesus itu banyak yang kejutan-kejutan gitu loh. Ya. Saya enggak pernah sering bolak-balik ke Sydney, Jakarta, sampai teman saya itu, Pak, Papa kok sebentar di Australia, sebentar di Jakarta, itu kayak Jakarta Bekasi aja. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan, ya. Karena my son-in-law tinggal di Sydney, ya. My daughter, second daughter, she was married with Indonesian people, but he was born in Sydney. Jadi sering ke sini melayani, tapi sekarang mantu saya lagi rindu belajar sekolah di Jakarta, jadi makanya saya sering dibantu untuk melayani di GBI True Vine Church yang ada di Holiday Inn di Mascot, jadi saya sering kemari. Jadi kan pagi melayani, tadi di istri saya yang melayani di sana. Tapi saya tadi melayani di GBI On The Rock. Terus Pak Andi, Pak nanti bisa enggak melayani di GBI Ecclesia? Saya enggak tahu kan GBI Ecclesia itu di mana posisinya, saya enggak tahu. Terus saya tanya tuan rumah, itu jauh loh, katanya. Wah kamu kuat enggak, sudah capek gini? Kata istri saya, udahlah di dalam Tuhan ada kekuatan, saya bilang. Jadi nama saya Jaliaman Sinaga, kalau di rumah dipanggil nama, dulu waktu sekolah Alkitab dipanggil Sinaga, tetapi terserah mau panggil nama keluarga juga boleh, nama keluarga juga boleh, nama perusahaan Jepang juga Jaliaman jadi Jal, bisa juga, ya terserah mau panggil mana yang ini. Saya belum lama menikah Bapak Ibu, baru 39 tahun, dikasih 3 orang anak, ya, pertama perempuan, kedua wanita, yang ketiga cewek. Jadi hanya saya sendiri cowok ganteng satu-satunya. Kemudian dikasih cucu 4 orang, dikasih laki-laki semua. Waduh luar biasa Tuhan. Tapi saya percaya, istri saya, kami yakin dua-duanya percaya bahwa apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Kami tidak pernah menyesal. Kita orang Batak itu sama dengan orang Chinese. Laki-laki dianggap lebih super daripada yang wanita. Ya. Tapi saya tidak pernah menyesal. Tuhan, kenapa saya hanya punya anak perempuan? No, never. Saya tahu itu ada berkat yang Tuhan berikan. Kenapa? Ternyata Bapak Ibu, siapa di sini yang hanya punya anak tapi punya perempuan aja? Angkat tangan coba. Oh ternyata ada beberapa ya. Dengar nih, ya. Ternyata setelah saya survei, anak perempuan itu lebih dekat sama papa mamanya. Kalau anak laki tergantung mantu. Kalau anak mantu, wah, kalau anak kita laki tidak bisa memimpin dia, mau kunjungi aja ke papa mamanya, tunggu dulu, minta surat perintah jalan dulu dari istri. Kalau enggak keluar, enggak bisa, nanti bisa ribut nanti. Tapi bukan berarti kalau anak kita laki, bukan semua begitu, tapi kita doakan. Kalau kita sejak kecil dekat dengan anak kita, kita bimbing, saya percaya, dia juga tetap sayang sama orang tua. Ya. Nah, saya diberikan kepercayaan sama Tuhan, sekarang ini membantu sebagai Ketua Biro Pernikahan di Badan Pengurus Pusat Gereja Bethel Indonesia. Ada departemen keluarga, tapi di situ ada khusus yang menangani biro pernikahan. Jadi saya memang tiap hari mikirin orang nikah, mikirin keluarga. Kemudian saya juga diberikan kepercayaan oleh Tuhan di gereja yang digembalakan oleh Pak Niko Nyoto Raharjo sebagai anggota tim teologi. Kemudian
Sejak tahun 2004 kami diberikan satu visi oleh Tuhan menulis buku-buku. Dan ini juga enggak pernah mimpi Pak jadi seorang writer, enggak pernah. Ya. Tetapi Tuhan tuntun. Buku kami kemarin saya bawa, sudah habis ternyata. Jadi nanti next time kalau ada kesempatan kita kemarin, nanti saya bawa lagi buku saya yang banyak supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saat ini kami tinggal di Sentul, Bogor, di Jakarta, dan senang sekali satu kali lagi berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Dan tidak kebetulan tadi kok WL tadi, hidup kita harus jadi berkat, hidup kita jadi berkat. Sebenarnya tadi dari rumah saya tadi bukan mau bawa topik ini, tapi kok di sini tadi kok saya rasa kok yang saya persiapkan tadi ganti aja deh gitu. Saya kan enggak tahu juga dia WL-nya mau ngomong apa, saya enggak tahu juga, tapi kok tiba-tiba ganti aja. Jadi makanya tadi saya duduk lama di sana waktu baru masuk menyerahkan PPT. Jadi hari ini judul khotbah kita ialah Impactful Life. Hidup yang menjadi berkat. Boleh ditayangin? Nah, Bapak Ibu, hidup yang berdampak. Bapak Ibu lihat ada gambarnya apa itu? Ripple. Riak-riak air. Ya. Kenapa kok ada riak air itu? Karena ada satu benda yang dijatuhkan. Ya, kalau tidak ada benda yang dijatuhkan, tidak mungkin ada riak-riak demikian. Artinya apa? Kalau Anda mau menjadi berdampak, kita harus rela bayar harga. Harus ada yang rela ditanam. Kalau tidak ditanam, tidak mungkin bisa berbuah. Dikatakan tidak. Mati terlebih dahulu. Kemudian baru menghasilkan buah. Tuhan rindu Anda dan saya harus hidup kita ini apa? Punya impact. Punya dampak, menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu harus kita mulai dari rumah kita sendiri. Suami harus jadi berkat bagi istri. Ayo, suami-suami istri yang duduk di sebelah. Aku rindu jadi berkat bagimu sayang. Ayo ngomong dong. Kemudian istri juga gantian dong. Istri supaya satu-satu, nanti kalau suami doang nanti 1-0 dong. Aku juga rindu menjadi berkat bagimu. Katakan, ayo. Kita juga harus rindu jadi berkat bagi anak-anak kita semua. Next, PowerPoint-nya. Kita baca dulu. Bisa dibaca enggak ya? Bisa ya. Mau baca bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau bahasa Inggris di sana ya, jadi bahasa Indonesia aja ya. Yuk kita baca Matius 5 ayat 16. 1, 2, 3. Demikianlah. Stop dulu, stop. Ini yang baca hanya 5 orang tadi. Padahal di sini kan ada 70 orang. Ayo kita lebih kuat lagi yuk. 1, 2, 3. Demikianlah. Amin. 2 Korintus 3 ayat 3. Lebih kuat lagi. Karena lanjut, ditulis bukan katakan amin. Coba perhatikan Matius 5 ayat 16. Firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Kenapa dikatakan di sini hendak terangmu bercahaya? Sebab dikatakan Tuhan Yesus berkata, aku adalah terang. Barang siapa yang menerima dia, berarti dia hidupnya menjadi terang. Terang itu senantiasa berdampak. Coba tidak ada terang di sini, kita semua gelap. Betul enggak? Jadi orang kalau sudah di dalam Tuhan, itu enggak suka yang gelap-gelap. Suka yang terang. Makanya kalau gereja kan enggak ada yang gelap-gelap. Enggak kayak night club, apa gitu. Dunia, gemerlapan, dunia. Suka gelap-gelap. Ya. Orang kalau belum di dalam Tuhan, suka yang gelap-gelap. Uang gelap, pacar gelap, istri gelap, suami gelap, pekerjaan gelap, akhirnya mukanya pun jadi gelap. Tapi saya lihat sini mukanya terang-terang semua, cerah semua. Kenapa? Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan. Ini apa? Hidup jadi berkat, hidup yang berdampak.
Kemudian di bawah, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Saya mau tanya Pak Nik, dulu masih eranya pacaran, masih sempat surat-suratan enggak? Masih ada ya? Kalau era zaman saya baby boomer, ya, itu masih, wah dulu kan belum ada handphone. Sekarang mah generasi sekarang, anak-anak kita sekarang, milenial sekarang, sudah. Jangan kamu pacaran sama orang itu. Dia pergi ke kamar, dia lihat video, hello baby, mana ada yang tahu. Betul enggak? Kalau kita dulu kan, wah saya masih ingat. Dulu pacar saya di Jakarta, saya di Batu. Awal Desember tahun 1980. Nanti mau tidur baca lagi. Awal Desember. Berkali-kali. Senang banget bacanya. Kenapa? Melalui surat itu kita rindu. Kerinduan kita terpenuhi. Ya. Sampai berkali-kali dibaca. Surat. Jadi hidupmu dikatakan adalah seperti surat yang bisa dibaca oleh orang. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan melalui action kita, melalui ucapan kita, itu seperti surat, orang mempunyai impresi ketika berjumpa dengan Anda. Apa impresi orang terhadap Anda? Itu seperti surat. Tuhan mau supaya itu menjadi surat Kristus yang hidup, yang bisa dibaca, supaya perbuatan baik orang memuliakan Tuhan. Orang semua pasti berdampak hidupnya, tapi tinggal dua, dampak positif atau negatif. Tuhan mau supaya kita berdampak positif, menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain bukan berarti harus selalu kita kasih uang, kasih materi. Ketika kita menegur datang ke gereja pun, kita katakan, Shalom, apa kabar? How about your family? Kita tanya, wah mungkin selama ini seminggu ini tidak ada orang yang tanya begitu. Begitu dia tanya, waduh orang itu kok care sama saya. Dia hatinya tersentuh, hatinya jadi kuat. Waduh orang itu kok care sama saya ya. Sampai my family ditanya. Dia diberkati Bapak Ibu. Padahal Anda hanya tanya, belum sampai 1 menit Anda ngomong, hidupnya diberkati. Apalagi kan di sini sibuk-sibuk. Semua orang-orang orang di Australia ini, Sydney saya lihat, luar biasa. Orang di Indonesia itu betul-betul santai. Ya. Pergi kerja jam 9, pulang sudah jam 4 sore sudah pulang. Di sini kadang-kadang pergi pagi, pulang malam. Karena itu kadang-kadang sepertinya hidup itu hanya untuk bekerja. Kadang-kadang kurang waktu untuk berkomunikasi. Tetapi kalau ada yang tanya sama kita, wow, pasti kita senang. Ya. Istri saya satu saat dia teringat akan seseorang, kemudian dia kirim satu ayat firman Tuhan. Ternyata yang terima firman Tuhan ini ada seorang ibu lagi di airport. Dia lagi bingung, dia punya pergumulan tentang suami dan anaknya. Kemudian tiba-tiba berapa lama kemudian dia balas ke istri saya, terima kasih Bu, ayat firman Tuhan yang ibu kirim sungguh menguatkan saya. Loh, kan istri saya juga kagak tahu dia lagi di mana, lagi persoalan apa, tapi ya Roh Kudus ingatkan. Jadi kalau Roh Kudus ingatkan, mungkin kadang-kadang kan kita kan bisa ketika doa pagi, bangun tidur, tiba-tiba kok kita ingat seseorang gitu loh. Bisa kan? Silakan hubungi orang itu. Mungkin dia lagi kesulitan, ya. Mungkin dia lagi ada problem, hubungi orang itu. Saya percaya, ya. Kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong. Oke? Jadi Tuhan mau hidup kita itu berdampak. Lanjut, PowerPoint-nya. Bagaimana supaya hidup kita itu bisa berdampak? Ini apa ini? Bagaimana caranya hidup kita itu bisa jadi berkat? Karena ini Tuhan rindu, hidup kita ini semua harus jadi berkat. Tapi bagaimana caranya? Itu yang terpenting. Yuk kita baca yuk, Matius 22 ayat 37 sampai 40. 1, 2, 3. Jawab Yesus, ayo mari Bapak Ibu. Jawab Yesus kepadanya, hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Katakan amin. Jadi bagaimana hidup kita itu berdampak itu tergantung
Minimum ada banyak faktor, tetapi hari ini kita merenungkan ada 2 poin, katakan 2 poin. Pertama, relasi dengan Tuhan, vertikal. Yang kedua, relasi dengan sesama secara horizontal. Jadi pertama harus relasi dengan Tuhan. Relasi dengan Tuhan akan menentukan relasi kita juga dengan sesama manusia. Lanjut. Relasi dengan Tuhan, kita bisa memiliki relasi dengan Tuhan kalau kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Bahkan kita bisa memiliki hubungan dengan seseorang kalau kita telah pernah berjumpa dengan orang itu. Tadi Pak Nik katakan, wah hari ini kita dilayani oleh seorang hamba Tuhan, tadinya kita tidak kenal. Ya. Tapi kalau sudah kenal, ya kita besok-besok bisa berhubungan lagi. Kan begitu ya Pak Nik ya. Tapi kalau tidak kenal, bagaimana mungkin saya bisa berkomunikasi dengan Pak Nik? Tapi kalau sudah berkomunikasi, kita bisa tukar nomor handphone, kita bisa berkomunikasi, kita bisa ngobrol, kita bisa cerita. Gimana Pak Nik dulu jumpa sama ibu? Misalkan saya cerita. Gimana kok bisa sampai di Sydney? Bisa cerita. Ya. Nah artinya apa? Bagaimana kita memiliki relasi dengan Tuhan? Yang pertama harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Anda dan saya dan istri saya yang bernama Marilinda Sumbayak tidak mungkin jadi istri saya, tidak mungkin saya mengenal dia, tidak punya relasi dengan dia kalau saya tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi. Dan saya, ya itu memang, saya percaya kalau bagaimana kita ketemu, masih ingat enggak? Ya, dengan istri kita, dengan pasangan kita itu kalau saya perhatikan ya pasangan-pasangan itu ya, itu cara Tuhan mempertemukan tuh, wow, pokoknya wow gitu loh. Saya bertemu dulu justru bukan dengan istri saya sekarang, tapi dengan mertua dulu Pak. Dulu belum mertua, calon mertua. Biasanya kan dengan anak dulu baru kenal kan, takut-takut lagi ketemu sama orang tuanya dulu kan, kalau gitu kan. Ini enggak, karena saya hamba Tuhan, saya diundang oleh keluarga tersebut. Nah, bagaimana ketemu dengan keluarga tersebut, nah itu panjang ceritanya. Tapi diundang lah, kenal satu keluarga. Katakan, Pak Pendeta, saya masih muda dipanggil Pak Pendeta, dia sudah jauh di atas saya kan. Boleh enggak bantu saya? Apa itu Om? Di sini ada banyak anak muda. Bisa enggak tiap Sabtu bantu pimpin persekutuan doa di sini? Wah, kita sebagai hamba Tuhan itu siap Om. Tiap Sabtu datanglah saya ke rumah keluarga tersebut. Pimpin, ada 30 orang sampai 50 orang datang. Habis persekutuan Pak, dikasih makan enak. Wah, banyak orang datang. Ya, ini Surabaya nih ceritanya. Jadi Surabaya itu kota yang berkesan bagi saya. Sebab saya ketemu istri saya di kota Surabaya. Terus sudah berjalan beberapa bulan, istri saya waktu itu kuliah di Jakarta. Setelah berjalan beberapa bulan, dia datang liburan ke rumah orang tuanya. Sudah selesai persekutuan, Pak Pendeta sini, tak kenalin sama anak saya. Ya tuan rumah kenalin, masa kan kita nolak kan ya, nunut aja, ikut aja. Ini Pak Pendeta, oh iya ya, kenalin. Ya udah kenalan. Udah biasa aja kenalan loh, biasa aja. Baru mandi, istri saya juga baru keramas, saya ingat ya biar ada make-up, biasa aja. Tetapi tresno niku jalaran saka kulino. Tanya-tanya, orang ini kok karakternya baik ya, visinya baik. Itu nanti cerita lain lah, kesempatan. Bukan, topik kita bukan itu. Tetapi artinya perjumpaan pribadi itu yang saya mau jelaskan. Kalau saya tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi waktu itu di Jalan Dr. Cipto nomor 1 Surabaya. Tidak mungkin saya juga menikah dengan dia. Nah setelah saya kenal dia, kita bergaul. Saya bertanya, tujuan hidup kamu itu sebenarnya sih? Wah tujuan hidup saya itu sebenarnya rindu melayani Tuhan. Tapi saya enggak tahu caranya bagaimana. Wah kok bagus banget anak ini saya pikirkan. Kebetulan kita juga satu kampung. Tambah apa lagi? Waduh ini kok ada satu kampung hamba Tuhan. Wah ya kan. Jadi dia lebih ini. Setelah saat itu ya itu tadilah berlanjut. Dari mata turun ke hati. Nah, sama halnya secara rohani. Kenapa saya jelaskan ini? Kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak mungkin Anda merindukan seseorang yang Anda tidak kenal. Saya rindu papa mama saya, tapi papa mama saya sudah di surga. Tapi saya punya koko yang tertua. Saya yang bontot. Umurnya 86 tahun ini.
Puji Tuhan dia lebih sehat dari saya dan lebih pendeta dari saya. Kita selalu telepon-telepon, tiap minggu minimum 1 kali. Ya, telepon. Saya rindu, kenapa? Saya anggap dia itu papa saya lah, sudah papa saya. Karena dia juga yang nyekolahin kami, anak adik-adiknya semua kami yang disekolahin. Jadi kami anggap itu papa, walaupun papa yang betul, papa sungguh sudah Tuhan panggil. Tapi dia itu kami anggap papa kami. Saya selalu rindu, kenapa? Saya ingat banyak kebaikannya, ya, banyak pertolongannya. Bahkan ketika kalau kami salah pun, kami semua hormat sama dia, respect sama dia. Bukan karena takut enggak, tapi karena kita takut dia kalau ngamuk, ada yang marah, dia yang sedikit ngomong tinggi, aduh kita sudah takut dia. Bapak Ibu, kenapa? Karena kita kenal. Nah Bapak Ibu, jadi bisa kita kenal dengan Tuhan, bisa kita intim dengan Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, dan kalau kita bisa mengenal Tuhan, itu diawali dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa sih perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Emangnya saya pernah ketemu, oh ini kamu Yesus, saya ini. Bukan itu maksudnya. Kita perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu ialah ketika saudara, when you open your heart, and you confess your sin, and you invite Jesus as your Lord and as your Savior, on that time, you are become God's son, anak Tuhan. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Orang tua saya itu cinta Tuhan. Tiap malam kita punya mesbah keluarga. Nyanyi, puji Tuhan, baca firman, doa. Dan papa saya itu dia enggak pernah sekolah Pak. Tapi tulisannya lebih bagus dari saya. Yang sekolah puluhan tahun. Papa saya enggak pernah sekolah. Hanya dia punya kemauan yang kuat, dia belajar dari temannya. Nulis-nulis. Tulisannya lebih bagus. Tapi dia punya ilmu manajemen. Ilmu leadership. Kami dilatih menjadi pemimpin. Kamu hari ini yang pimpin. Besok kamu yang pimpin doa. Besok kamu yang baca firman. Itu kan latihan manajemen. Dilatih kami. Leadership. Tapi sampai umur 20 tahun Pak. Saya Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Tiap minggu sih ke gereja. Kenapa enggak berani ke gereja? Takut kan sama orang tua. Tiap minggu ke gereja. Orang tua saya hanya majelis gereja. Namanya dulu gereja kami, majelis gereja. Tapi rupanya Pak, orang tua saya itu, dia kalau orang tua saya khotbah, saya senang. Walaupun berkali-kali dia khotbah itu saya senang dengar. Saya enggak pernah ngantuk kalau papa saya khotbah. Karena ada aja dia punya cerita, kita itu senang dengarnya. Ya. Tapi baru sampai umur 20 tahun Bapak Ibu. Tiap malam doa di rumah. Tapi puji Tuhan, setiap firman yang kita taburkan kepada anak-anak ternyata tidak ada yang sia-sia. Kenapa saya katakan demikian? Dulu walaupun belum saya terima Yesus, yang namanya mencuri, berbohong tidak berani. Orang tua saya orang susah. Saya itu orang miskin. Desa kelahiran saya sampai hari ini tidak ada di Google Bapak Ibu. Saking deso, bahasa Jermannya desomen. Sampai saking desanya itu tidak ada di Google Bapak Ibu. Sampai detik ini tidak ada. Itulah. Kalau istri saya ada, dia agak ini. Dia dilahirkan di ibu kota provinsi, di kota Medan. Pusar saya aja dipotong pakai sembilu bambu. Betadinnya tahu enggak? Betadinnya itu priuk, di bawah yang hitam-hitam itu terus dikasih minyak goreng, terus diulesin. Tapi Tuhan sudah ngomong, anak ini enggak boleh mati. Nanti tanggal 18 bulan Agustus tahun 2024 dia khotbah di GB Eklesia. Enggak boleh mati. Kalau saya pikir-pikir, kok dikasih betadinnya apa? Dulu belum ada betadin zaman dulu di kampung. Ya. Nah, saya baru terima Yesus ketika umur 20 tahun. Yang namanya mencuri, bohong, enggak berani. Kena dicekokin firman, mau ambil kadang-kadang itu. Sekolah itu puasa Pak. Enggak pernah dikasih uang jajan, enggak ada. Kadang-kadang lewat restoran gitu, lihat orang minum. Aduh, ngelak. Hausnya tinggal telan ludah aja. Aduh, enak sekali ya. Orang itu kok makan enak, minum di restoran. Kita itu lewat doang, lihat aja. Aduh. Itu zaman dulu, zaman bien. Gitu. Tapi yang namanya mencuri, di Medan itu kan banyak rambutan Pak. Merah-merah, kadang-kadang mau ambil gini. Tiba-tiba seperti dengar suara, janganlah engkau mencuri. Aduh, enggak jadi Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang tua setiap malam memberikan firman
Itu 10 hukum Taurat, Pak. Aduh, harus hafal luar kepala, Pak, dulu. Ya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, macam-macam. Jangan menyembah Allah yang lain kecuali. Aduh, artinya apa? Firman Tuhan yang kita taburkan bagi anak-anak kita. Walaupun kadang-kala terus terang waktu itu, kadang-kadang kita ngantuk juga, aduh lama lagi, apalagi nanti kadang papa doanya panjang banget Bu. Doa syafaatnya, aduh kapan ini amin-aminnya itu. Kadang-kadang kita boring juga. Ya, sama seperti itu. Jadi ketika anak saya masih kecil-kecil juga, kita ayo mesbah. Baru 5 menit, nanti sudah ada yang 5 watt. Tapi aneh bin ajaib, nanti kelar, dulu anak saya masih kecil, belum handphone belum terlalu ini. Jadi nanti sudah selesai mesbah, nonton TV lagi, dulu masih TV, sekarang sudah tidak terlalu banyak orang nonton TV, karena ada di handphone kan. Cas lagi, matanya 100 watt lagi Bapak Ibu. Tapi percayalah, firman Tuhan yang kita tabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan, haleluya. Nah, terima Yesus cukup 1 kali Bapak Ibu. Jadi saya tahun ini, bulan Juli kemarin, tanggal 13 Juli tahun 2024, saya genap 50 tahun terima Yesus dan melayani Tuhan. Tanggal 13 Juli tahun 2000 ini, tuh hari ini. Karena waktu itu 13 Juli jam 5 sore. Saya masih ingat itu. Tahun 1974, masih banyak yang belum lahir nih. Ya. Saya terima Yesus. Dan sejak saat itu, wah, hatiku gembira. Wow, ada perubahan ajaib terjadi. Waduh, seneng banget rasanya, happy banget Bapak Ibu. Sejak saat itu, pulang dari camp itu saya dapat panggilan. Sepertinya saya dengar suara, ladang telah menguning. Siapa yang siap untuk aku utus. Mula-mula saya masih nego sama Tuhan. Tuhan, masa model seperti saya yang urakan ini, mana cocok jadi hamba Tuhan. Saya mesti tawar-tawar sama Tuhan. Tuhan, saya mesti punya saudara nomor 4 Tuhan. Gimana? Orangnya baik, santun, sabar. Kalau ngomong pun itu ibaratnya gini ya. Saudara. Nanti berhenti sebentar. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Berhenti sebentar. 1. Kalau saya lihat, gak sabar. Gimana Tuhan kalau Tuhan panggil aja dia? Tuhan seperti, kamu yang saya panggil. Waduh, Tuhan seperti marah, udah enggak berani lagi. Tuhan kalau model begini aja laku ya sudah terserah Tuhan, udah terserah. Enggak berani lagi nego sama Tuhan. Sejak saat itulah saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Itu sebabnya saya ada di sini, karena waktu itu ada satu decision yang saya ambil. Boleh saya tanya, sudahkah Anda terima Yesus secara pribadi? Kalau sudah, puji Tuhan. Karena baptisan itu bukan itu menjamin keselamatan. Orang dibaptis 1000 kali pun kalau tidak terima Yesus, tidak selamat loh. Itu hanya materai. Katakan, materai. Oh kalau gitu tidak perlu dibaptis. Oh perlu. Itu kan materai, tanda kita ini milik Tuhan. Ya. Jadi pertama itu apa? Rasul Paulus bertemu dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik yang merubah kehidupannya. Paulus itu adalah anggota apa? Anggota Dewan Sanhedrin, anggota terhormat Dewan Majelis Agama, ahli hukum Taurat di bawah asuhan Profesor Gamaliel. Kalau soal ini. Dan dia apa? Dia itu menganiaya setiap orang Kristen. Setiap orang cinta Tuhan ditangkap, masukkan penjara. Dan dia sudah dapat surat, ketika mau ke Damsyik, dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dia lihat sonar yang terang sekali. Dan dia tidak bisa melihat. 3 hari 3 malam, dia tidak bisa lihat. Dan dia dilayani Tuhan melalui Ananias. Dan dia bertobat sungguh-sungguh. Dan dia dipakai Tuhan. Itu namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu bisa kadang-kadang diranjang di rumah sakit ketika dia sakit. Bisa juga kadang-kadang ketika ditinggal oleh kekasihnya. Macam-macam Bapak Ibu. Kalau saya tadi itu di satu camp, saya ditangkap sama Tuhan. Padahal orang tua saya cinta Tuhan. Anaknya belum tentu. Jadi kita cinta Tuhan belum tentu loh. Iman itu tidak bisa otomatis papanya cinta Tuhan, anaknya cinta Tuhan. Itu satu decision, satu keputusan. Paulus dia bertobat. Dia sungguh-sungguh, itulah merupakan satu yang merubah hidupnya. Sehingga kalau kita melihat Bapak Ibu, isi Alkitab ini, lebih daripada separuh tulisan daripada Rasul Paulus. Wow, luar biasa. Hidup Paulus itu yang berdampak. Oke?
Ini tadi bisa dipakai kan, jadi kenapa kok enggak saya pakai tadi ya? Ceres. Ke atas tadi atau ke bawah Pak ya, yang kalau lanjut? Ya udah, nah, lanjut aja Pak. Oke, terus Pak, next. Nah, kalau kita sudah terima Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau ada yang di antara saudara belum pernah terima Yesus, hari ini terima Yesus di dalam hatimu. Nah, setelah kita berjumpa dengan Tuhan, hidup kita harus bertumbuh. Katakan bertumbuh. Siapa di sini yang punya anak? Coba angkat tangan yang punya anak. Coba kalau kita lihat anak kita lahir ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kagak bisa ngomong. Kagak bisa jalan. Gimana perasaan kita sebagai orang tua? Halo? Sedih kan? Sedih. Loh, ini anakku ini kok enggak bisa jalan, ada kelainan. Ada gangguan apa? Sampai 3 tahun enggak bisa jalan, enggak bisa ngomong. Aduh, sedih. Kadang-kadang ada anak-anak Tuhan sudah puluhan tahun ke gereja. Ayo kamu yang berdoa. Udah kamu aja. Balik lagi kepada orang yang suruh. Loh, doa itu kan ngomong-ngomong sama Tuhan. Kalau doa itu apa? Apa yang kita doakan? Saya kasih apa aja, singkatan aja, akronim. TACOY. T itu apa? T for Thanksgiving. Terima kasih Tuhan, hari ini masih Engkau berikan saya kehidupan. Ada loh orang tidur, sudah Tuhan panggil. Tadi pagi mesti bangun sehat, puji Tuhan. Ucap syukur, terima kasih untuk kebesaran-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sudah pimpin saya di Sydney ini berpuluh tahun. Engkau berkati kami dulu, datang kemarin tidak punya apa-apa, sekarang sudah punya 3 apartemen. Puji Tuhan. Ucap syukur. Terus yang kedua, A for adore. Kita mengagungkan, membesarkan nama Tuhan. Allah kami Allah yang tidak ada tandingannya. Kau adalah King of Kings, Raja di atas segala raja. C for confess. Kita kadang-kadang banyak menyakitkan hati Tuhan. Tuhan tidak pernah menyakitkan hati kita. Kita yang suka menyakitkan hati Tuhan. Confess your sin. Mengaku minta ampun Tuhan, ampuni Tuhan. Saya sudah jalan 39 tahun menikah. Sampai hari ini Bapak Ibu saya masih belajar jadi suami yang baik. Dan belajar jadi bapak yang baik. Belajar lagi jadi mertua yang baik. Belajar lagi jadi besan yang baik. Saya percaya kalau kita mau belajar, pasti hidup kita lebih baik. Yang setuju katakan amin. Tapi kadang-kadang betapa banyak orang sudah nikah. Oh, kalau saya sudah anak 3, ngapain lagi perlu belajar Pak? Tidak perlu. Ini sudah pria sejati, anak 3. Loh, anak 10 pun bukan ukuran pria sejati. Tapi pria yang benar ialah bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk istri, bertanggung jawab untuk anaknya. Betapa banyak kadang-kadang orang menikah, masuk dalam pernikahan. Istrinya nyanyi. Mau dibawa kemana? Keluarga kita. Tidak tahu mau dibawa kemana. Saya boleh tanya suami-suami di sini, apa visi Anda tentang pernikahan Anda? Mau dibawa kemana istri dan anak-anakmu? Ya dibawa kemana Pak? Nanti habis ibadah ya bawa pulang lah. Itu bukan visi. What is the ultimate goal in your life, in your marriage? Yeah. Kalau kau menikah, punya anak, punya rumah, punya berkat, punya mobil, punya uang. So what next? Apa pokoknya itu aja tujuannya. Tujuan saya supaya punya, ada satu bapak. Ini kisah nyata. Saya sebelum meninggal saya rindu punya 12 rumah. Supaya nanti 1 bulan saya di rumah pertama, bulan kedua, bulan Februari tinggal sini. Luar biasa. Belum 12 rumah Tuhan sudah panggil. Ya enggak salah juga ya. Tetapi kalau hanya itu kita jadikan our ultimate goal, hidup kita tidak berdampak, betul enggak? Karena itu kita sebagai suami-suami harus punya visi. Saya punya visi dan istri saya, kami rindu Tuhan membangun kerajaan Allah melalui pelayanan keluarga. Itu visi kami. Kami katakan kepada anak saya, dengar anak-anak, visi papa sama mama, dedi sama mami bukan punya uang sebanyak-banyaknya. Uang itu hanya fasilitas, bukan itu tujuan.
Kalau kita jadikan tujuan kita uang, berapapun Tuhan berikan uang, kita tidak pernah puas. Selalu kurang. Dapat 50.000 satu bulan, maunya 100.000. 100.000 satu bulan, mau 200.000. Terus ada yang kurang. Sampai koit kurang terus. Tapi makanya ada firman Tuhan. Ibadah itu kalau disertai rasa cukup, katakan rasa cukup, membawa keuntungan besar. Nah, saya mau tanya, sudah rasa cukup belum? Kalau belum itu puji Tuhan, dia jujur. Kalau jujur, orang jujur diberkati Tuhan. Ya. Tapi kita belajar, berapapun Tuhan beri kita merasa syukur. Ya. Jadi artinya apa? Kita harus bertumbuh. Bertumbuh apa? Perlu makanan rohani. Kita ini manusia kan dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini harus seimbang, balance. Nanti kalau kelamaan Pak, tolong angkat tangan Pak ya, supaya nanti kadang-kadang kalau pendeta itu kadang-kadang susah mau diajak berhenti. Jadi tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita perlu makan 3 kali satu hari, breakfast, lunch, and dinner. Betul enggak? Rohani kita juga perlu, minimum once a day. Kita baca firman. Ingat enggak waktu sekolah minggu? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Coba enggak makan 1 bulan. Langsung rest in peace. Ya kalau in peace. Ya tuh. Tapi kadang-kadang ada orang enggak baca Alkitab. Coba, kapan Anda baca Alkitab secara teratur? Kapan Anda baca Alkitab, kemudian dapat rema dari firman Tuhan tersebut? Biasakan. Read your Bible every day. Kok ada yang amin? Karena itu apa? Air kehidupan. Jadi apa? Perlu makanan rohani kita. Manusia tidak hanya hidup dari roti, kata firman. Kata Tuhan Yesus. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini Alkitab ini isi firman yang berkuasa. Di dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan firman itu dunamos. Dunamos itu dalam bahasa Yunani itu seperti dinamit. Diterjemahkan seperti dinamit yang bisa meledakkan gunung. Berkuasa. Wow. Ingat tak Kejadian 1? Allah berfirman, jadilah air, langit dan bumi. Jadi apa? Ada kuasa dalam firman. Mari, ayo biasakan. Kemudian apa? Lakukan mesbah keluarga, hubungan pribadi dengan Tuhan. Mesbah keluarga, suami istri, anak-anak kumpulkan. Ayo kita nyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Saya percaya kalau rumah itu biasa, suami istri doa, ada mesbah keluarga, puji Tuhan. Saya percaya itu rumah itu sejuk, bukan oleh karena lagi winter, tetapi bawaannya sejuk Bapak Ibu. Ada suasana hadirat Tuhan. God's presence. Your presence is heaven to me. Kalau Tuhan hadir di rumahmu, saya percaya di meja makan ada senyum, masuk ke kamar tidur pun senyum, di dapur pun senyum kalau ada Tuhan hadir dalam rumah kita. Tapi kalau tidak ada Tuhan hadir dalam rumah kita, di meja makan rame, apalagi di kamar juga rame, mau satu dipeluk, jangan peluk-peluk. Tadi marah-marah di meja makan, sekarang peluk-peluk saya, enak aja lu. Dipeluk sama suami kagak mau, akhirnya nanti suaminya peluk orang lain. Tapi ya, suami juga salah, istri juga ada kesalahan. Jadi artinya apa? Artinya kita perlu doa, Tuhan hadir. Kemudian apa? Harus tertanam dalam gereja lokal. Di Indonesia itu banyak orang anggota gereja GKJJ. Gereja Kristen jalan-jalan. Nanti hari ini misalkan di satu tempat, nanti minggu depan pindah ke tempat lain. Sana enggak enak di sana enak, well-nya asik, cakep lagi. Pokoknya ketika terasa Tuhannya, terasa. Loh, di sana enggak rasa Tuhan, di sini terasa. Emangnya makanan bakso atau apa kok? Bapak Ibu, ya. Memang ya tidak bisa disangkal, ada yang pelayanannya lebih bagus, ada yang lebih ini ya. Tetapi kalau kita mau bertumbuh, tertanam dalam gereja lokal. Halo? Kalau mau berbuah, saya dibesarkan dengan tengah-tengah keluarga petani. Jadi saya sedikit mengerti dunia pertanian. Orang tua saya dulu ada tanam cengkeh, tanam merica, tanam pisang, tanam pepaya, macam-macam deh. Itu coba kalau misalkan ditanam pisang ataupun pepaya, hari ini di sini tanam atau merica, 1 minggu pindahin ke tempat lain. Kemudian di 1 bulan sudah mulai keluar akarnya, pindahkan lagi ke tempat lain. Saya mau tanya, bisa berbuah enggak?
boro-boro berbuah, mati, layu. Demikian juga secara rohani, kalau kita pindah sana, pindah sini, mana mungkin gembalanya katakan, Bapak Ibu, kamu sudah bayar perpuluhan belum? Mana mungkin orang baru datang mau tanya perpuluhan ini gembalanya madut ini, mata duitan. Baru kenal udah tanya duit-duit. Loh, tapi kalau sudah jemaat yang setia kan gembala punya otoritas. Betul enggak? Bukannya masalah mata duitan, bukan. Itu memang kewajiban kita anak-anak Tuhan. Supaya kita ingat, eling. Semua kita punya ini sebenarnya 100% milik Tuhan. Bukan hanya 10%. Semua milik Tuhan. Kita itu hanya pengelola. You are steward, not owner. Pengelola, katakan yuk, saya pengelola. Dikasih kamu 5 apartemen, puji Tuhan. Tapi katakan, I'm not the owner. I'm a steward. Loh, kok kurang berani ngomongnya? Memang secara hukum nama kita tercatat, tetapi artinya di hadapan Tuhan. Kita pengelola, sebab apa? One day semua kita tinggalkan. Datang telanjang, ya pulang paling ya pakai baju aja, dimandiin, pakai jas, sudah. Karena itu kita harus, jadi apa artinya? Harus tertanam dalam gereja lokal dan aktif. Sini ada komselnya ada Pak. Nah, aktif dalam komsel. Karena di situ itu keluarga rohani, spiritual family. Kalau di gereja sini kan tidak ada sempat, mungkin semua katakan, ayo panik doakan saya, sana panik, sampai jam 12 malam tidak pulang-pulang panik kalau semua diriuan tiap-tiap pribadi. Tapi dalam komsel itu kita bisa saling, aduh saya punya pergumulan ini, saya rindu dapat PR, tapi kalau belum dapat PR ini, aduh, dan ini saya dengar-dengar bayarnya juga mahal juga ini. Berapa tahun lalu anak saya aja sudah 7.000 bayarnya. Itu pun, tapi cepat dapatnya. Selalu ada anugerah Tuhan bagi orang yang berharap sama Tuhan. Belum 2 tahun sudah dapat PR-nya. Saudara-saudara, apapun pergumulan, kita bisa saling menopang. Ketika sakit, coba. Kita kan tidak semua punya keluarga di Indonesia, di Sydney ini. Kalau Anda punya keluarga sini, puji Tuhan. Tapi keluarga rohani itulah kalau kita involve, kita terlibat aktif dalam satu kelompok sel, itu keluarga rohani. Kalau ada apa-apa, ya keluarga rohani dulu yang tahu. Kalau keluarga kita jauh, masa kita tunggu dulu dari Surabaya? Ya aku loro lo kira, tekon awakmu ya. Aduh, nunggu pesawatnya sudah bisa koid duluan. Betul enggak? Jadi itu keluarga rohani. Jadi yang sudah aktif, monggo. Maju terus. Yang belum, mari ikut. Saya pun sendiri punya komsel. Saya di Sentul punya 2 komsel. Ya. Saya bentuk, saya angkat ketuanya. Supaya mereka jadi ini. Mereka yang aktif. Kita kan sering Rono Rene, jadi tidak ada waktu untuk mengurusin kul tersebut. Tapi kalau di Sentul, kami juga pergi. Nah mari Bapak Ibu. Oke, itu bertumbuh. Ya. Lanjut. Next. Nah, setelah relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Ini sudah jam berapa? Saya lihat jam dulu ini. Oh, baru jam 4. Biasanya kelar jam berapa, Pak? Biasa bebas. Hari ini agak panjang dikit, enggak apa-apa ya, Pak ya? Enggak apa-apa ya. Oke, relasi dengan sesama. Tadi kan ingat firman Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saya mau tanya, kita mengasihi orang dulu atau mengasihi diri sendiri dulu? Siapa yang kita kasih? Diri sendiri dulu loh. Analoginya, kalau saya tidak punya roti, tidak mungkin saya kasih roti sama Pak Nik. Walaupun saya lihat Pak Nik lapar, saya tidak bisa punya roti, mana mungkin saya kasih? Artinya apa? Saya tidak mungkin bisa mengasihi istri saya kalau saya tidak punya kasih. Halo? Makanya kita harus berdoa, Tuhan, mintalah kasih agape itu, kasih walaupun. Supaya saya bisa mengasihi istri saya walaupun dia sudah berkembang ke kanan, berkembang ke kiri. Dulu waktu baru menikah, istri saya tidak hampir sampai 50 kilo beratnya. Tapi sekarang hampir 70, haleluya. Tidak apa-apa kalau dipeluk makin lembut. Aduh enak. Ya sudah, soalnya istri saya minum air aja tambah lemu. Jadi bagaimana? Ya sudah terima. Betul enggak? Jadi relasi dengan sesama itu penting. Kenapa? Coba kita baca. Semakin kita dekat, maka potensi konflik pasti ada. Yang namanya suami istri bukan semakin dekat, tiap hari ketemu. Jadi dengar ibu-ibu,
yang paling berpotensi melukai hatimu, itulah pria yang di sebelahmu itu. Coba lihat dulu. Jadi kalau ibu-ibu katakan, Pak, saya sakit hati sama suami saya, itu normal. Tapi kalau ibu-ibu katakan, saya sakit hati itu sama suami orang, loh saya justru bertanya, ada apa dengan suami orang kok sakit hati? Sama juga bapak-bapak, yang paling berpotensi melukai hati kita itulah wanita yang di sebelahmu. Coba lihat dulu, lihat. Karena tiap hari kita ketemu. Tidak ada pernikahan yang tanpa pernah melukai. Makanya kalau dalam anak-anak muda selalu kami katakan, siap mencintai harus siap terluka. Karena terluka adalah bagian dari cinta. Betul kan? Ini semua alumni terluka, luka semua ini. Tetapi karena ada Yesus, katakan ada Yesus. Kita eksis sampai hari ini. Termasuk ini juga yang ngomong ini ada pernah luka. Tapi saya tidak mau simpan luka. Kami, istri saya dan saya, kita punya prinsip wise word begini. Kecewa, sakit hati, mampir boleh. Mampir. Nginep jangan. Apalagi ngekos, mahal harganya. Saya ucapin satu lagi ya, nanti yang ketiga kita ngomong sama-sama ya. Kalau mau taruh di media sosial Anda, Instagram, silahkan. Kecewa, sakit hati, mampir boleh, nginep jangan, apalagi ngekos, mahal harganya. Satu lagi, ayo supaya jangan lupa. Kecewa, sakit hati, mampir boleh, nginep jangan, apalagi ngekos, mahal harganya. Sebab kalau sudah sakit hati disimpan, itu sakit hati itu seperti racun Bapak Ibu. Kalau racun kita minum, kita kadang-kadang kalau tidak mau mengampuni, itu berarti kita minum racun, kita mau orang lain yang mati. Nah itulah. Kita yang minum racun, yang kita yang mati. Betul enggak? Kita simpan sakit hati saya. Betul sakit hati. Bahkan ada yang sampai kanker hati. Tapi jangan salah juga, bukan semua anak kanker hati karena sakit hati. Tapi betapa banyak orang yang yang kanker karena sakit hati. Jadi mari, mampir boleh. Sebab apa? Daging ini, tangan ini kalau kita cubit, sakit enggak? Sakit lah. Misalkan kita ngomong datang, Shalom. Coba, sakit hati enggak? Sakit Bapak Ibu. Tapi kalau kita ingat kasihnya, ingat firman-Nya. Tuhan Yesus aja yang tidak berdosa dimaki-maki, dijelekin, dicambuk, ditusuk. Loh, saya ini siapa? Betul enggak? Kalau kita ingat firman. Tapi kadang-kadang kan kita pasang harga diri. Masa aku tegur, dia buang muka sama saya. Di mana muka saya? Emang harga saya ini di mana? Loh, itu pasang harga terlalu tinggi Bapak Ibu. Tuhan Yesus saja yang tidak berdosa Bapak. Kalau kita kan, saya ini masih banyak kekurangan. Walaupun sudah khotbah kiri kanan, seminar keluarga sana sini, tulis buku lagi. Masih banyak kekurangan Bapak Ibu. Makanya kalau panik sama Ibu, doakan kami, senang kalau kami didoakan. Supaya kami juga jadi berkat terus. Mari Bapak Ibu. Berapa tahun pun kita menikah, suami banyak kekurangan masih. Karena itu kita masih terus banyak belajar. Nah karena itu apa dikatakan? Semakin kita dekat, orang tua bisa berpotensi melukai anak, anak berpotensi melukai orang tua, ipar-ipar, mertua. Oh, kadang-kadang mertua perempuan sering itu ada perang dunia dengan anak mantu. Kalau anak laki mah biasa mantu laki dengan mertua biasanya tidak banyak masalah, tapi mantu perempuan ini sama mertua perempuan, karena kadang-kadang banyak ibu-ibu ya menganggap itu anaknya itu dia lebih dekat sama anaknya daripada suaminya, menganggap lebih bernilai anak lakinya daripada suaminya. Begitu anaknya laki menikah, dianggap dia itu merampas miliknya. Kemudian dia anggap walaupun dia sudah nikah, dia tetap merasa berkuasa bagi anak lakinya. Loh, mantunya tersinggung dong, datang ke rumahnya. Ini kursi ini enggak cocok, mami enggak suka, ganti. Tersinggung enggak? Mantu, tersinggung, bukannya tersinggung, tersungging. Ganti. Loh ini lagi, horden. Ini bukan kesukaan mama ini, ganti. Saya enggak suka, kenapa hitam ini? Ini kayak rumah setan aja kayak hitam-hitam begini. Ganti. Loh, saya pikir ini rumah siapa ini? Istri saya dan saya, kami sudah komitmen. Kalau kami datang ke rumah anak kami,
kami ini adalah tamu. Ya. Kalau mau pakai mobilnya pun kami izin dulu. Boleh enggak kami pakai mobilnya, kami ada urusan. Walaupun kita tahu enggak pernah ditolak. Tapi izin dulu, jangan mentang-mentang kita orang tua. Terserah saya dong, saya mau pakai, kan saya besarin dia. Oh, enggak boleh gitu. Nah karena itu mari, kita harus selesaikan konflik. Dan proses termasuk berdamai dengan masa lalu kita. Nah ini tidak gampang nih. Berdamai dengan masa lalu kita. Mungkin kita pernah mengalami trauma. Mungkin kita pernah mengalami satu pengalaman yang tidak baik. Tidak semua kita ini punya pengalaman yang baik karena akan masa lalu kita kan. Saya pun pernah punya pengalaman yang tidak baik. Waktu itu saya sebelum bertobat sakit hati saya sama mama saya. Kenapa? Kita lahir di desa. Orang tua saya pelihara kerbau, Bapak Ibu. Dulu kan tidak ada orang lain di desa. Nah, ketika saya berusia 2-3 tahun, dikatakan oleh ibu saya, dia cerita sama saya ketika masih hidup, kamu suka lari-lari di antara kerbau itu, dikasih tahu enggak mau nurut. Ibu saya takut kalau diinjak kerbau, kerbaunya kan berapa ton tuh berat, gede kan. Nanti kalau anak 3 tahun, 2 tahun bisa mati. Saya dimasukkan karung Bapak Ibu. Dimasukkan karung, diikat di rumah. Saya sebelum bertobat, aduh sakit hati saya. Emangnya saya ini si dogi apa-apa kok dimasukkan ke karung, saya pikir kan. Tapi setelah saya bertobat saya mikir, oh iya ya mungkin ibu saya hanya itu wawasan pengetahuannya daripada anak saya mati, diinjak kerbau, lebih bagus saya pasti, mungkin dia juga enggak ngerti. Ya. Itu kalau oksigennya habis kan bisa, enggak ada udara bisa mati juga toh. Tapi Tuhan lindungi, Tuhan menjaga. Itu saya pernah kepahitan tuh. Tapi saya enggak mau, mampir boleh, nginep jangan. Duh Pak, banyak orang katakan, Pak saya sudah mengampuni Pak. Tapi nak ciiling, aku loro hatiku Pak. Ayo, Anda mungkin pernah kecewa, dikecewakan seseorang. Kalau ingat itu masih kecewa, masih marah atau masih mana? Ayo, jujur. Kalau masih kecewa, marah itu belum mengampuni. Kita bisa iling, bisa ingat. Tapi kalau kita sudah mengampuni, kita free. Kita bebas, tidak marah lagi. Saya pernah waktu masih kecil juga dipukul sama koko saya nomor 3, badannya besar. Saya tidur suruh berpapan gini, terus kepalanya gantung, dia pukul apa? Pegang kayu. Ya saya ada kesalahan lah, saya juga lupa kesalahan saya. Tapi peristiwa itu saya dipukul, saya masih ingat. Nah ketika dia masih sehat, saya juga datang ke rumah. Saya bilang, masih ingat enggak? Dulu kita, waktu ini dulu saya pernah dipukul begini-begini, masih ingat enggak? Kamu ingat-ingat aja cerita-cerita dulu, kita bisa ketawa-ketawa. Itu namanya sudah mengampuni. Ada orang yang bilang kan, forgive is forget. Kalau bisa forget, itu excellent. Tapi ada orang yang tidak forget, tidak bisa lupa. Tapi yang penting, tidak ada lagi emosi negatif. Ada orang yang diputusin pacarnya, dia sudah opa, oma, engkong, dipesanin sama cucunya. Cucu dengar ya, engkong larang kalian mampir di restoran itu. Kenapa? Punya emak kalian, itu dulu diputusin sama engkong pacarnya di restoran itu. Aduh, kasihan deh, capek deh. Betul enggak? Sudah puluhan tahun yang lalu, dipesenin lagi sama cucu-cucunya. Itu berarti dia masih lukanya masih ini. Saya tidak tahu apa luka-luka yang pernah Anda alami. Kalau Anda pernah alami luka itu, mari, Tuhan aku terluka. Saya kalau ingat itu masih belum bisa mengampuni. Katakan hari ini, Tuhan aku minta pengurapan, aku minta new anointing. Kalau itu doa kita, engkau pasti bisa. Tapi kalau engkau katakan, enggak bisa, terlalu sakit Pak. Sakit Pak, Bapak aja kagak merasa. Biasa orang gitu kan kalau kita melayani orang kan, Bapak aja kagak merasa. Sakit Pak. Memang sakit. Tuhan Yesus sakit enggak kalau ketika ada orang ngenyek dia, menghina dia. Kalau betul-betul engkau Tuhan, turun. Kalau dia turun waktu itu, Anda dan saya enggak ada di sini. Ya, dia enggak, itu sakit secara ini. Ditusuk lagi, sakit fisik, sakit hati Bapak Ibu. Tapi dia tetap God's will untuk keselamatan Anda dan saya, keselamatan dunia ini. Karena itu mari Bapak Ibu. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang lalu, mari kita, Tuhan, aku dirugikan, aku disakiti, aku difitnah, aku sakit hati, aku belum bisa mengampuni. Tapi aku mau mengampuni, berikan kekuatan. Kalau itu doa kita, one day pasti bisa. Yang jelas jangan katakan tidak bisa.
Nah, saya ingin tutup satu apa saja. Satu, next terus Pak. Belajar dari kisah Yusuf, terus saja, terus. Ini aja. Kita akan berhenti di sini. Belajar dari biografi Yusuf. Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Ya, kita tahu semua ya, cerita Yusuf ya. Anaknya Yakub yang didapatkan dalam masa tuanya. Ya. Dia bekerja, dijual oleh saudara-saudaranya, coba. Sampai hati saudara-saudaranya jual. Saudara sendiri dijual, coba. Ngebayang enggak? Coba ngebayangkan Anda berapa orang bersaudara, tiba-tiba Anda dijual. Sakit hati enggak? Wah, kalau Anda kuat-kuat bisa dendam. Satu waktu, awas lo. Nanti kalau saudara punya uang di Australia, awas lo. Bisa begitu kan? Tapi Yusuf tidak pernah berpikir demikian. Apalagi setelah dijual, akhirnya dia bekerja sebagai TKI, tenaga kerja Israel. Di Mesir, di rumah Potifar. Tetapi Tuhan berfirman, apapun yang diperbuat Yusuf berhasil karena dia disertai Tuhan. Di rumah Potifar, datang tante Potifar. Sup, Rene sup. Sini sup. Yusuf itu masih muda, umurnya sweet 17. 17 tahun. Ya Tuhan. Si Nomen. Masih muda banget. 17 tahun. Loh kok digoda sama tante Potifar. Anak berondong. Orang Jakarta bilang. Karena mungkin Potifar suaminya sibuk ngawal raja. Potifar itu kan kepala pengawal raja. Suaminya sibuk. Loh kok anak muda ada ganteng di rumah. Mumpung. Sup, sini sup. Jangan jauh-jauh sup. Sini sup. Alkitab berkata, berhari-hari istri Potifar menggoda Yusuf. Tapi selalu Yusuf menolak. Satu hari istri Potifar tidak tahan lagi. Dipegang bajunya. Ayo tidur sama aku. Tapi Yusuf itu selalu ingat firman Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar bagi dia. Melalui satu penglihatan mimpi. Matahari 11 bintang sujud menyembah dia dan berkas-berkas saudaranya sujud menyembah dia. Dia punya visi. Kemudian apa? Malah direkayasa sama istri Potifar. Dibilang Yusuf mengganggu. Masuk penjara. Masuk penjara pun Bapak Ibu. Tuhan mengatakan dia disertai oleh Tuhan. Hidupnya berdampak. Karena berdampak Bapak Ibu. Ada orang yang punya mimpi diterjemahkan. Betul seperti itu terjadi. Nanti ingat ya, tolong kasih tahu sama raja. Yang ini juga lupa. 2 tahun dia di penjara, tapi Tuhan katakan, dia pun disertai oleh Tuhan. Bukan juru minum, bukan juru roti yang mimpi lagi. Sekarang Firaun yang mimpi. Tidak ada yang bisa menafsirkan, ahli-ahli jampi di Mesir. Baru juru minum ingat, Tuanku Raja, mohon maaf. Saya baru ingat, ternyata dulu di penjara ada orang Israel yang bisa menafsirkan arti mimpi. Dipanggil. Akhirnya apa? Dari penjara langsung ke istana. Wow. Kalau di Jakarta ini bunyinya begini. Dari lembaga pemasyarakatan Cipinang langsung masuk Istana Merdeka. Dia bisa menafsirkan. Tapi dia rendah hati. Bukan saya, ya Tuhanku Raja. Tapi Allah yang memberitahukan apa arti mimpimu itu. Artinya apa? Diterjemahkan mimpinya itu dia ketemu. Dan dia tahu. Dan benar. Dan diangkat dia menjadi raja. Orang kedua di Mesir. Secara teori di atas kertas tidak mungkin. Loh orang Ibrani kok jadi orang kedua di Mesir kan? Tidak mungkin warga negara orang jadi wakil Perdana Menteri. Orang Indonesia jadi wakil Perdana Menteri di Australia. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Secara teori ilmu politik impossible. Tetapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Jadi jangan pernah katakan, wah mustahil lah, mana mungkin Pak, mana mungkin Pak. Kalau engkau disertai oleh Tuhan, nothing, no one impossible. Bagi saya dulu ketika saya belum bertobat, jangankan Sydney, dari Medan, saya dibesarkan di Medan, itu Jakarta jarak saya jauh banget. Ya. Jauh banget. Sekarang tidak ada rasanya tempat yang terlalu jauh. Kenapa? Semua ini kita yakin itu adalah milik Tuhan. Jadi mari kita belajar dari kisah Yusuf. Hidupnya dari penjara masuk istana, hidupnya menjadi berkat. Boleh saya undang WL naik ke atas. Hidupnya menjadi berkat, hidupnya berdampak. Impactful life hidupnya. Dan saya tutup dengan kejadian ini.
Alkitab itu luar biasa. Katakan luar biasa firman Tuhan. Anak muda dipakai Tuhan, umurnya 17 tahun. Dia 11 tahun di keluarga Potifar, 2 tahun di penjara, jadi umurnya 30 tahun masuk istana. Tapi ketika dia masih muda pun diproses oleh Tuhan. Tetapi orang tua juga dipakai Tuhan dalam Alkitab. Abraham dipanggil Tuhan umur 75 tahun. Ada di sini umur 75 tahun? Kalau saya lihat wajah-wajahnya kan ada ya. Jadi artinya apa? Alkitab memakai semua, yang tua dipakai, yang muda dipakai. Jadi jangan pernah berkata, Pak, saya ini si muda. Yang sudah lanjut juga umurnya, Pak, kita sudah pinggangnya sakit, Pak, udah yang muda-muda aja. Jangan. Yang muda dipakai Tuhan, yang tua dipakai Tuhan. Hidup kita, Tuhan rindu, hidup kita harus berdampak. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri.